Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para ustadz dan ustadzah dimanapun Anda berada, dan yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya muliakan wabil khusus kepada Ketua Kewarjab Purbalingga beserta para jajaran dan anggotanya di Gerakan Pramuka Kewarjab Kabupaten Purbalingga. Tidak ketinggalan pula kepada pemirsa kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya di pagi, sore, siang hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh umat Islam di dunia ini, kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini dalam acara Kurma Ramadan, saya akan membawakan materi, yaitu tentang bersyukur di tengah ujian hidup. Di tengah ujian hidup yang seperti sekarang ini, tentunya ada hal-hal banyak sekali yang harus kita ketahui atau tips-tips yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena hidup zaman sekarang dengan hidup di era pada zaman dahulu, itu pada zaman orang tua kita, tentu di sana perbedaannya sangat jauh. Ada 4 tips hidup agar kita bersyukur di tengah-tengah ujian seperti sekarang ini. Yang pertama, kita harus yakin firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya atau mencukupi keperluannya. Melihat dalil tersebut, kita sebagai manusia hidup di dunia, kita tidak usah pesimis, kita tidak boleh merasa ragu, akan tapi kita harus meyakinkan di dalam hati kita bahwa apa yang kita hadapi, apa yang sedang kita jalani, pasti akan menemukan jalan keluarnya. Kenapa? Di sini Allah sudah menerangkan tadi yang di atas, bahwa apa yang kita butuhkan pasti Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tips yang kedua, tata cara kita bersyukur di tengah-tengah kehidupan seperti ini, yaitu percaya kepada hal yang baik pasti akan datang. Allah pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Mesti kadang kita itu merasa dan yang diinginkan itu akan lebih cepat, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merencanakan hal yang sangat baik. Akan tetapi biasanya di sana waktu yang membedakan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, ada yang secara cepat atau secara tiba-tiba. Ada yang juga sedang
dan ada juga diberikan jangka panjang atau waktu yang lama. Itu semua harus kita pahami dan harus kita yakini bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, khusus pada umatnya di dunia ini. Tips yang ketiga dalam menghadapi ujian di era hidup yang sekarang ini, yaitu kita harus bersyukur. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditambahi nikmatnya. Dan barang siapa akan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Tips yang selanjutnya, jangan mudah putus asa. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam potongan ayat tersebut yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu mir rahmatillah, yang artinya janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada umatnya, bukan hanya umat Islam saja, akan tapi rahmatnya Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di sini diberikan kepada seluruh umatnya di dunia ini. Setiap yang bernafas, makhluk hidup ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, kita makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makhluk yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan khususnya kepada manusia, yaitu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tips yang selanjutnya ketika kita menghadapi ujian yang seperti sekarang ini adalah jangan merasa sendirian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman bismillahirrahmanirrahim, la tahzan innallaha ma'ana, yang artinya jangan malas, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini biasanya masalah-masalah yang dihadapi manusia, yaitu adalah rasa malas. Padahal rasa malas ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya di dalam dokter. Ini merupakan masalah-masalah yang serius dalam menghadapi kemalasan khususnya. Maka dari itu kita sebagai manusia hidup di dunia jangan merasa sendiri. Kita harus optimis, harus mempunyai keyakinan yang teguh, harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa hidup di dunia ini kita tidak sendiri. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita punya teman, kita punya saudara, kita punya teman cerita, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu kita sebagai umat manusia hidup di dunia ini jangan pernah mempunyai rasa sendiri. Dan yang terakhir, kita itu mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang punya masalah, bisa kita dicoba, bisa kita lakukan hal-hal yang positif. Seperti ketika kita lagi gundah, ketika punya masalah dan lain sebagainya, coba kita beralihlah kepada hal-hal yang positif, seperti membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau kita memiliki rasa itu, bahwa kita itu tidak sendiri, bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala, semuanya ujian-ujian tersebut kita akan terlewati. Bahkan kita nantinya akan mendapatkan hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi di dalam hidup seperti sekarang ini kita harus optimis, kita harus yakin, kita harus tawakal, kita jangan putus asa, akan tapi kita hadapi dengan sabar dan lapang dada, sehingga kita akan menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
apabila dalam saya menyampaikan kultum kurma Ramadan Kewarja Kabupaten Purbalingga ini banyak kekurangan dan kesalahan, saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan atau bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita bisa menghadapi ujian dari berbagai ujian yang seperti sekarang ini. Dan yang paling akhir, bila dalam saya menyampaikan banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.